Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam masa-masa jahriyatud dakwah, dalam masa-masa dakwah yang sudah mulai terang benderang, dakwah yang sudah mulai meluas kepada masyarakat Arab yang diawali dulu dari keluarga dekatnya, dari karib kerabatnya, dari paman-pamannya. Yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana Rasulullah SAW mengundang makan sampai 2 kali dan mengumpulkan mereka di bukit. Tapi inilah sosok paman Nabi yang dahulu sangat bergembira dengan berita kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ketika keponakannya ini benar-benar menjadi manusia pilihan Allah, justru paman Nabi yang dahulu bergembira berbalik 180 derajat, malah memusuhi keponakannya sendiri. Dari 9 paman Nabi, hanya 1 inilah yang menolak secara keras apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kebanggaan yang dia rasakan, bukan kemuliaan sebagai anggota keluarganya yang terpilih menjadi utusan Allah, tetapi justru kebencian, justru penolakan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu ikatan kekerabatan atau kesukuan atau pembelaan terhadap anggota keluarga di kalangan masyarakat Arab saat itu sangat kental. Benar ataupun salah wajib dibela karena dia adalah anggota keluarga saya. Tapi itu tidak berlaku untuk Abu Lahab. Inilah Abu Lahab yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Bukan cuma Abu Lahabnya saja, tetapi juga dengan wamro'atuhu, istrinya Abu Lahab yang namanya Bulahab, bukan, ya, namanya Ummu Jamil. Potret keluarga yang direkam dalam Al-Quran yang paling buruk ya Abu Lahab ini. Karena kalau Allah kemudian menceritakan tentang keluarga yang dua-duanya selamat, dua-duanya sholih, dua-duanya masuk surga, itu banyak para jamaah, ya. Tetapi ada yang Allah ceritakan potret keluarga yang salah satunya saja yang selamat, salah satunya yang lain kemudian malah tidak selamat, masuk neraka. Seperti Nabi Lut dengan istrinya, seperti Ibunda Asia dengan suaminya Fir'aun. Tapi khusus Abu Lahab, dirinya dan istrinya Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah sudah tentukan manusianya masih hidup, Abu Lahabnya masih ada berjalan di muka bumi, tapi Allah sudah vonis Abu Lahab dengan istrinya akan binasa masuk neraka. Tabat yada abi labi watab.
binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Kenapa Allah gunakan yada, kedua tangannya Abu Lahab? Karena kedua tangannya ini digunakan untuk melakukan perbuatan keburukan, dan kekuatannya Abu Lahab dari kedua tangannya, para jamaah. Dia akan binasa, dan benar-benar binasa. Binasanya Abu Lahab itu dia kena sakit, mati perlahan-lahan sampai benar-benar meninggal dunia, para jemaah. Ya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dipanggil Abu Lahab karena kegagahannya, kecemerlangan wajahnya, para jemaah. Ya. Jadi memang Abu Lahab ini bukan orang yang biasa-biasa saja. 2 kali Allah sebutkan tabbat siyada abi lahabiyu watab, ya. Binasa, celaka yang pertama, keduanya binasa, celaka yang kedua, para jamaah. Para ulama menafsirkan tabbat, celaka, binasa yang pertama itu adalah doa. Sedangkan tabba yang kedua itu adalah kepastian dari Allah. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dimiliki oleh Abu Lahab berupa harta, karena Abu Lahab ini orang kaya, para jamaah. Beda sama Abu Thalib. Abu Thalib ini orang pas-pasan, tapi kalau Abu Lahab dia adalah orang yang kaya. Tapi Allah sudah tentukan harta kekayaan Abu Lahab itu tidak akan bisa menyelamatkannya. Bahkan hartanya sama sekali tidak berfaedah dunia maupun akhirat, para jamaah. Ingat, jangan sampai harta yang kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kita di dunia, apalagi di akhirat. Harta adalah titipan, semua milik Allah. Harta itu yang kita makan kemudian jadi kotoran, yang kita gunakan kemudian jadi usang, dan yang kita keluarkan di jalan Allah itulah yang kekal dan abadi, para jamaah. Jangan lupa senantiasa keluarkan harta kita di jalan Allah. Apalagi saudara kita sebulan lebih mereka masih kelaparan, kesusahan, yang tertimpa bencana banjir bandang. Jangan lupakan mereka, para jemaah. Ya. Saya selana ronda talahab, para jemaah. Ya. Di sini Allah sebutkan kelak dia akan masuk ke dalam naron dzata lahab, api yang bergejolak, yang dia bangga dengan julukannya Abu Lahab, yang mempunyai kecemerlangan, ketampanan wajah. Justru Allah balas bahwa julukannya itu akan menjadi api yang bergejolak di api neraka kelak. Bukan cuma dirinya, wamro'atuhu, juga istrinya, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, para jamaah. Karena istrinya Abu Lahab ini tukang kompor, Pak. Suka menyulut api-api permusuhan. Bahkan istrinya ini pernah menaruh kayu-kayu berduri yang akan dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga istrinya ini fijidiha, di tempat wanita biasa mengalungkan perhiasan indah, ya. Tapi apa kata Allah? Hablun min masad. Nanti akan ada
tali dari sabuk yang menjadi pengganti perhiasan wanita, para jamaah. Ya, begitu tahu turun surat Al-Lahab, para jamaah, Abu Lahab dan istrinya Bulahab, bukan namanya Ummu Jamil, ya, itu sangat geram, sangat marah luar biasa, dan ekspresi kemarahannya mereka memerintahkan kedua anaknya yang bernama Utbah dan Utaibah, Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab. Utbah menikah dengan Ruqayyah, putrinya Rasulullah. Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum, putrinya Rasulullah. Itu diminta untuk ceraikan putri-putrinya Muhammad. Para jamaah jangan bingung ya, Rasulullah dengan Abu Lahab ini paman dengan keponakan. Sepupunya Rasulullah, Utbah dan Utaibah itu nikah dengan anaknya Rasulullah. Berarti sepupu Rasul nikah dengan anaknya Rasul. Jatuhnya paman nikah dengan keponakan pada masa itu, para jamaah, ya. Jadi memang tradisi masyarakat Arab saat itu tidak menjadi masalah. Apalagi ketika melihat Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah yang selisih umurnya 15 tahun. Pandangan masyarakat masa itu tidak ada masalah. Apalagi nanti kita melihat Rasulullah SAW menikah dengan Ibunda Aisyah umurnya masih 7 tahun. Pandangan masyarakat Arab saat itu tidak mempermasalahkan. Tapi kalau tradisi masyarakat Arab dalam pernikahan kita pandang dengan pandangan kita hari ini, semua jadi masalah, para jamaah. Makanya kita harus bijak mengambil pelajaran. Apa-apa yang menjadi kebiasaan di masa Rasulullah belum tentu bisa menjadi kebiasaan yang lumrah di masa kita, para jamaah. Ya, jadi sesuatu yang dahulu biasa-biasa saja di masa sekarang itu bisa menjadi luar biasa. Emang nggak boleh? Nah, kalau bilang boleh atau tidak boleh, kita bisa bilang boleh, tapi itu tidak lumrah. Ada asas kepatutan. Sama kayak aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Kita mau sholat ke masjid kaos kotang doang, ya, pakai celana yang turun sedikit di bawah lutut, sah. Emang haram? Halal. Emang nggak boleh? Boleh. Tetapi ada asas kepatutan. Patut nggak? Layak nggak? Begitu, para jemaah. Ya, ini juga yang harus kita sesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, baik. Di sini, para jemaah, Abu Lahab memerintahkan kedua putranya menceraikan kedua putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya apa yang menjadi problem antar Rasulullah dengan Abu Lahab, efeknya adalah putri-putri Rasul juga kena getahnya, juga kena dampaknya, diceraikan oleh anak-anaknya Abu Lahab. Walaupun nanti, para jamaah, itu putri-putri Rasul akan mendapatkan pendamping-pendamping yang lebih mulia. Ruqayyah nanti dinikahi oleh Utsman ibn Affan. Dan jangan bingung lagi, kenapa? Utsman ini umurnya gak jauh beda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dinikahkan dengan putrinya. Ya,
Kan biasanya kita, kalau tradisi kita, anakmu nikah sama anakku, kan gitu para jamaah. Kan nggak ada, mau nggak kamu nikah sama anakku? Nah itu kan zaman sekarang nggak ada yang begitu, Pak. Kamu seumuran sama aku, kok tak nikahkan dengan anakku? Ya kan nggak mungkin, Pak. Ya. Yang ada anakmu sama anakku gitu. Tapi di zaman Rasul itu nggak ada masalah, Pak. Itu nggak ada masalah. Jadi kita jangan kemudian mengukur sesuatu yang terjadi di zaman Rasul dengan terjadi di zaman kita. Boleh? Ya boleh. Emang ada para jamaah. Ya. Maka dari sini para jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, disinilah ada pelajaran dari nabi-nabi sebelum Rasul. Berdasarkan surah Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala law anna li bikum quwwah au awi ila ruknin syadid. Nabi Lut alaihi salam berkata, seandainya aku ada kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Kenapa para jamaah? Nabi Lut ini sendirian, istrinya nggak mendukung, keluarganya nggak ada, pamannya ada di kota lain. Nabi Ibrahim ada di kota lain. Nabi Ibrahim ada di Palestina. Nabi Lut ada di Jordania. Ya, istrinya nggak mendukung Nabi Lut. Anak-anaknya, putri-putrinya saja yang ikut diselamatkan oleh Nabi Lut. Ini membuat apa para jamaah? Tanpa dukungan keluarga, membuat Nabi Lut menjadi lemah. Sehingga Nabi Lut mengadu kepada Allah. Dari sini Rasulullah SAW beliau bersabda, rahmatullah ala Lut. Ya, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Lut. Kenapa? Dia telah berlindung kepada keluarga yang kuat, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Fama ba'asallahu ba'dahu min nabiyyin illa, maka setelah Nabi Lut, Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali ada dukungan dari min qaumihi, dari kaumnya atau dari keluarganya para jamaah. Sehingga yang nggak dapat dukungan keluarga itu Nabi Lut. Ya. Setelah Nabi Lut, sebelum ke Rasulullah, Nabi Syuaib para jamaah. Ayat 91 surat Hud, Allah ceritakan, qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dhaifan walaulah rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina biaziz. Mereka berkata, ya Syuaib, kamu tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalaulah tidak karena dukungan, karena backingan, karena dekengan dari keluargamu, tentulah kamu sudah kami rajam. Itu, Pak. Ya. Artinya Nabi Syuaib dapat dukungan keluarga. Tapi ini sesuai dengan nilai dan aturan para jamaah. Jangan karena dukungan keluarga nabrak-nabrak yang lain. Aturan dirubah, umurnya boleh masuk gara-gara ada dekengan keluarga. Jangan para jamaah. Kalau ini kan mentang-mentang pamanku ada di situ, bapakku mantan ini, wah jangan Pak. Ya, itu namanya dukungan keluarga yang keliru para jamaah. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Karena nanti memang Rasulullah SAW sepanjang perjalanan sirah beliau akan mendapatkan dukungan dari keluarga besarnya, yaitu Bani Abdul Muttalib, bahkan lebih atas lagi Bani Hashim para jamaah. Ya, Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim.
Setelah itu para jamaah, setelah keluarganya sudah didakwai, perkara nerima ataupun enggak terima, Rasulullah SAW terus lanjutkan dakwah. Ditolak oleh Abu Lahab, beliau terus lanjutkan dakwah. Kalau perintah dakwah pertama di surah Al-Mudatsir, kum fa'andir. Perintah dakwah kedua untuk karib keluarga terdekat di surah Asy-Syu'ara, wa andir asyirotakal akrobin. Maka perintah dakwah secara luas ada di surah Al-Hijr ayat 15. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sejak ini para jamaah, dakwah Rasul semakin bergema di seantero Makkah, masyarakat Arab Quraisy. Bagaimana kelanjutan dakwah beliau? Nantikan episode-episode selanjutnya, insya Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.